Hai Al Indonesia, gua Hindia dan Anda sedang menonton Behind the Lyrics. Pertama, atas padi milik rakyat di Wonogiri, my people, our church under siege another city. Moms on the phone again, dek jaga diri, media interview again. Ini lagu pertamanya Hindia, rilis tahun 2018. Waktu itu bahkan belum ada album pertama, judulnya No One Will Find Me. Yang tahu nggak banyak. Ini gue tulis waktu itu, gue ingat prosesnya setelah menulis album Fish yang kedua, beberapa orang memaafkan. Kami banyak dimasalahkan di media gara-gara ada lirik yang terlalu sensitif, ada lirik yang terlalu tanda kutip bawa agama juga gitu katanya. Ya dan karena kebutuhan interview hari ini dan konten hari ini, gue tidak bisa menjelaskan liriknya terlalu banyak biar videonya bisa tayang. Lanjut, yang kedua. Mengejar mimpi sampai tak punya rasa, mengejar mimpi sampai lupa keluarga, mengejar mimpi lupa dunia nyata, mengejar mimpi tapi tidak bersama. Ini dari album pertama Hindia. Judulnya Untuk Apa, garis miring Untuk Apa tanda tanya. Itu sebenarnya dua lagu jadi satu. Makanya beberapa kali pernah dibawakan terpisah. Entah yang belakang atau yang depan doang. Ini dari yang part depan, yang Untuk Apa tanpa tanda tanya. Lagu itu sedikit banyak ngomong tentang ya kita semua ngejar ngejar karir, ngejar hidup, ngejar pengen ini, pengen itu. Karena kerjaan lu, cuman kadang-kadang gua nggak sadar gitu, atau mungkin lu nggak sadar, mungkin kita semua nggak sadar dalam proses ngejar itu yang dikorbanin tuh banyak banget dan nyesalnya belakangan biasanya. Nyesal pasti belakangan sih. Yang ketiga, besok coba kau izin pulang cepat, bilang saja siapa sedang sakit, lusa coba izin terlambat, bilang saja kau celaka sedikit. Ini dari Berdansalah, Karir Ini Tak Ada Artinya, album kedua Hindia. Lagi pula hidup akan berakhir judul albumnya. Lagu ini juga pernah dimasalahin lagi di internet. Gue bermasalah mulu sama orang internet ya. Gara-gara dibilang, oh dia mah enak, kerjanya manggung segala macam, bikin lagu, nggak kayak kita yang kerja 9 to 5 setiap hari. Gue juga pernah kerja 9 to 5. Ya ini gue tulis buat diri gue gitu di masa lalu. Konsep lagu ini tuh kayak melirikkan semua intrusive thought yang ada di kepala gue gitu di momen itu, yang kayak apa aja yang sebenarnya gue pengen ngomong ke atasan gue, cuman gue nggak berani gitu. Apa aja yang pengen gue lakuin di saat gue masih kerja 9 to 5 tapi gue nggak berani. Makanya ada kalimat-kalimat kayak besok coba izin pulang cepat, bilang aja lo lagi sakit. Besok coba izin terlambat, bilang aja kayak oh pak bannya bocor, kecelakaan gitu-gitu segala macem. Dulu gue sempat punya kayak dikasih sama teman gue beberapa stok gambar di HP jalanan macet di berbagai ruas Jakarta. Jadi kalau misalnya suatu saat gue telat, Pak macet gitu, Mister macet. Cuman ya era-era itu udah lewat. Yang keempat, jika ada ingatan yang terus menghangatkan dirimu, jaga apinya, hadapi hari teruslah kau begitu. Jika ada pedih yang panjang mengikat tubuhmu, percayalah dunia tak selamanya harus begitu. Ini dari Ribuan Memori Lomba Sihir, salah satu lagu Lomba Sihir yang terbaru, single lepasan, tidak termasuk dalam album. Idenya nulis lagu ini itu pengen bikin sesuatu yang rasanya semua orang pernah ngerasain di dalam satu momen di hidupnya, sedih maupun senengnya. Sebagai konsep lagu ini tuh gue pertama kali dapat idenya pas nonton ulang Inside Out, animasi tahun berapa gue lupa, yang kayak ada konsep core memory yang bentuknya bola emas itu di filmnya. Idenya dari situ, makanya judul lagunya Ribuan Memori. Lanjut lagi yang kelima. Per hari ini kita semua mati rasa atas berbagai lirik berisi semesta yang berkata semua indah pada waktunya, kau tahu hidup ini tak ada artinya. Ini dari Janji Palsu, album kedua Hindia, single pertamanya album kedua. Yang orang suka salah nangkap itu kalimat kedua tadi yang gue sebut, atas berbagai lirik berisi semesta. Ini tuh ya sebenarnya
karya kalau udah rilis artinya apa aja bisa bebas sih. Cuman yang gue maksud di saat gue nulis lirik ini adalah kayak salah satu ide besar lagu ini tuh kita udah terlalu sering gitu dijual optimisme sama lagu, sama sebuah karya. Tenang besok jadi lebih baik, tenang besok akan nggak apa-apa. Ya lagu-lagu itu nggak salah, cuman kalau misalnya kayak dalam satu hari lu punya kuota buat denger lagu 15 lagu dan kayak 8, 9, 10 lagu nyisi kayak gitu, lama-lama enak juga gitu. Sebenarnya ngeluh nggak apa-apa. Dan gua pun juga menggunakan banyak kata ini, tanda kutip semesta, di album pertama. Tapi lama-lama kayak makin kesini banyak denger lirik pakai kata-kata itu ya jadi enak aja gitu. Kayak gue juga ada masanya gue enak denger lirik gue sendiri dari album pertama. Makanya ada kalimat, per hari ini kita semua mati rasa atas berbagai lirik berisi semesta, tanda kutip. Harusnya di lirik di resmi di internet itu ditulisnya pakai tanda kutip. Cuman seperti ada kesalahan input, jadi ada mispersepsi di situ. Cuman gak apa-apa juga. Namanya karya ya. Kita lanjut ke berapa tuh? Ini yang ke-6. 1 sendok teh pengharapan hal-hal baik. Kau minum setiap pagi berharap harimu cantik. Jakarta kadang setuju, rezeki anak baik. Seringkali menolak, siasati dengan cerdik. Oh ini huhunya gak ada. Ini juga dari Lomba Sihir. Judulnya Selamat Jalan. Itu lagu terakhir dari album pertama. Konsep album itu tuh ngomongin proses perjalanan seseorang dari masuk pertama kali pindah Jakarta, pengen berkarir di sini sampai akhirnya muak dan lagu terakhir cabut lagi, entah ke kota lain atau pulang ke kota asalnya. Di sini kayak gue mengandaikan Jakarta tuh jadi kayak orang gitu dan dia lebih powerful, lebih kuat dibandingin kita semua. Kadang-kadang kita berharap kota ini ngasih apa ke kita, ngasih kesempatan, ngasih ini ngasih itu, cuman ya nggak setiap saat dia yain gitu loh. Si kalimat 1 sama 2-nya itu ya ini aja sebenarnya kayak apa sih bahasanya? Ya imagery aja, ilustrasi aja gitu. 1 sendok teh pengharapan hal-hal baik, kau minum setiap pagi berharap harimu cantik tuh yang kayak kita bangun pagi, semoga hari ini nggak macet, semoga hari ini gue di kantor kerjanya lancar, semoga gue bisa pulang cepet gitu. Tapi diibaratkan kayak minum obat. Karena kadang-kadang kita tahu itu kopium gitu. Kita tahu kayak di kantor ya belaya-belaya juga. Lanjut. Kosong kok ada. Kau datang saat gelapku merekah, seluruh hatiku untukmu Meidiana. Kau pantas dapatkan yang baik di dunia, semoga kita bertahan lama. Ini dari Rumah ke Rumah, album pertama Hindia. Bagian ini sudah sangat jelas dari liriknya, ini gue tulis buat pasangan gue. Ya semoga gue dan beliau bertahan lama. Itu aja. Tidak banyak yang bisa dijelaskan dari situ. Ke 8. Ku yakin kau sama juga seperti aku, benci butuh dunia maya. Segala hal baik ku doakan untukmu karena ku tahu rasanya. Buat salah di sana, babak belur dicerca. Buat salah di sana, sakit yang ku cinta. Ini dari Forgot Password, album kedua Hindia. Lagu ini featuring Nadine Amizah. Konteks kenapa gue ngajak dia, karena gue merasa dari sisi tema, kami berdua punya kesamaan. Sama-sama pernah ngerasain hajar orang-orang di internet se-Indonesia gitu. Dan kayaknya kalau misalnya bukan dia yang nyanyi rasanya gak bakal sama gitu. Karena untuk nyanyiin lirik tersebut gue merasa kayak lu harus pernah merasakan lirik tersebut juga to some extent. Dan ya ini kayak semacam bukan pengakuan dosa ya, tapi kayak semacam menggambarkan apa yang gue rasakan gitu. Beberapa kali gue ngerasain pernah jadi target diserang sama orang, mungkin karena salah gue sendiri, mungkin karena gue salah ngomong, mungkin juga kayak gue dicari-cari aja kesalahannya, karena kayaknya gue juga napas juga salah gitu di internet. Dan ya di akhir lagu ini ada bagian yang kayak gue ngomong ternyata gue juga jadi orang yang gue benci gitu. Karena tidak dipungkiri pasti kita semua pernah ngerasain kayak nyerang orang di internet, dan lu baru akan berhenti nyerang orang di internet karena kalau lu udah pernah ngerasain diserang sama orang di internet, karena rasanya nggak enak. Lanjut. Di jam makan siang saat semua orang berjuang,
di ladang yang gersang. Terus merasa kurang, haus yang mengiang, siapa yang menang? Ini dari Jam Makan Siang, album pertama Hindia, featuring Mattermost waktu itu. Beliau ngisi part rapnya dan berbagai adlib di lagu tersebut. Ini isinya keluhan-keluhan yang gue rasain di momen gue inget waktu itu gue masih kerja 9 to 5. Kayak satu-satunya momen dimana lo gak diganggu gitu sama kerjaan biasanya pas lagi break makan siang doang. Dan ya momen itu biasanya kayak paling sebenarnya ironis gitu, kayak lo kerja tapi momen yang paling lo tunggu adalah break makan siang atau smoke break atau semacamnya gitu. 1,5 jam sampai 2 jam di hari itu. Kalau 2 jam ya, kayaknya gak semua kantor dapat 2 jam. Cuman isinya lagu ini adalah kayak semua ya ngayal-ngayal gue yang kayak kapan bisa gini ya, kapan bisa gitu ya. Di saat gue merasa gue lagi stuck di tangga karir tersebut gitu. Makanya kalimatnya tentang angan-anganku di jam makan siang. Begitu. Ini udah 10 belum sih? Satu lagi. Oke, yang terakhir. Beberapa orang menghakimi lagi walaupun diludahi zaman 1000 kali. Beberapa orang memaafkan lagi walau sudah ditindas habis berkali-kali. Ini dari Peradaban, Fish. Kayak gue punya utang budi sama lagu ini karena lagu ini yang bikin karir gue naik gitu. Pertama kali ngerasain kayak didengerin banyak orang tuh karena Peradabannya Fish. Dari album kedua Fish, Beberapa Orang Memaafkan. Itu judulnya diambil dari lirik ini juga. Mungkin sedikit trivia, waktu itu kayak inspirasinya album tersebut adalah tragedi bom di Surabaya beberapa tahun silam. Terus suatu hari dari proses penyelesaiannya oleh aparat dan segala macam gitu, di satu kejadian ada satu artikel naik di internet, tulisannya keluarga korban sudah memaafkan para teroris gitu di momen itu. Itu buat gue powerful banget, itu lebih kuat dibandingin orang yang marah gitu. Itu lu perlu kayak keteguhan hati yang besar banget untuk bisa ngomong kayak gitu. Dan gue merasa kayak miris ngelihatnya karena sampai titik tertentu selalu ada sekelompok masyarakat yang cuman bisa nerima aja gitu, nggak bisa ngelawan, nggak cuman di Indonesia doang tapi di semua tempat. Dan itu yang ngelahirin lirik ini gitu. Beberapa orang menghakimi lagi walaupun diludahi zaman 1000 kali, itu maksudnya yang kayak perkembangan zaman dan segala macam gitu, perkembangan budaya sudah membuktikan kalau apa yang dia perjuangkan itu tuh obsolete gitu. Maksudnya dari berbagai hal, dari kayak maskulinitas yang rapuh segala macam, tapi dia tetap kekeh kayak gitu. Dan di satu sisi ada orang-orang yang kayak keluarga korban gitu, mereka memaafkan lagi walaupun sudah ditindas habis berkali-kali. Begitu. Ini yang ke-10 dan yang terakhir. Terima kasih Al Indonesia. See you when I see you.